Ini mah bukan ngidam kalau kata Abu mah ya. Doyan. Penyanyi dangdut Lesti Kejora sepertinya sudah mulai ancang-ancang persiapan jadi warga Bali nih. Apalagi Villa Impian senilai puluhan miliar sudah berdiri kokoh di Pulau Dewata. OTW jadi warga Bali, ibu 3 anak ini mulai belajar masak makanan khas Bali. Lesti memang doyan masak di dapur. Ditemani sang suami Rizky Bilar, Lesti pun belanja sayur mayur di warung kaki lima pinggir jalan yang lokasinya nggak jauh dari villa. Kita lagi ada di warung di Bali dekat rumah. Yeay. Kampung seikat ini berapa? 2.000. Selain kangkung dan bayam, Lesti tak lupa membeli cabai, bawang, tomat, bumbu dapur, serta tempe dan kerupuk. Tomat ya. Bikin bagus salah. Ini tomat apa ya? Ini dari rumah dekat ke warung. Warung Bodastri, tahu. Semua keperluan masak di dapur sudah lengkap. Sekarang waktunya masak. Kira-kira Lesti dan Bilar bakal masak apa ya? Menu khas Bali atau malah masak masakan Sunda? Secara Lesti memang jago masak makanan khas Sunda. Seblak, bala-bala, nasi liwet, sayur asem. Dia mau daun salam lagi. Ini lu pernah masak? Gimana pemirsa? Mantap? Dowo, namanya Dowo. Kan. Ya aku loh dia masak nih. Oh pada diem? Mantap. Enak nggak? Enak banget. Dewi Fortuna sepertinya sedang tidak berpihak pada ratu YouTuber Indonesia Ria Ricis. Baru saja bahagia usai menggelar pesta ulang tahun anak sematawayangnya Moana dengan megah, mewah, dan meriah. Kini Ricis ketiban naas. Mantan istri Teuku Ryan itu kena teror salah satu vendor yang terlibat dalam Ulta Moana. Tahun lalu ditipu markup budget birthday. Tahun ini diserang secara pribadi sama salah satu vendor birthday Moana kemarin. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Udah aku doain baik-baik malah diblok. Nasib janda selalu salah. Nggak tahu bagaimana Bu, yang paling PR? Nggak ada ya semuanya ya. Semuanya lancar sih, kita semua udah benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karma Israel 2 tahun berturut menggelar pesta Ulta Moana, namun tidak mengundang mantan suami yang juga ayahnya Moana. Ricis pun mendapatkan balasannya. Pesta Ulta mewah selalu diterpa masalah. Ayah Moana kemarin kita sempat mau undang, tapi ternyata setelah itu ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya kita hold dulu. Kalau nggak salah juga bapaknya mau bikin acara sendiri untuk Moana. Nah, kalau lagi sama aku dia fokus sama aku, lagi sama ibunya pasti fokus sama ibunya. Sejak resmi 3 Mei 2024, Ria Ricis dan Teuku Ryan memang selalu membuat pesta Ulta terpisah untuk Moana. Ricis menggelar pesta Ulta yang megah, mewah, dan meriah. Sebaliknya, Ryan hanya mengadakan pesta Ulta secara sederhana. Tahun ini Ryan mengajak Moana merayakan ulang tahunnya bersama anak-anak disabilitas. Alhamdulillah, ya semoga Allah terus memberikan rezeki untuk kita yang berkah, yang halal, dan pastinya untuk keluarga semuanya. Kan kasih senang anak itu pasti baik banget kan. Ya, karena tahun ke tahun kemarin juga itu setelah kita kemudian bapaknya bikin acara seperti itu. Ria Ricis, si ratu YouTuber, selalu senang membuat pesta mewah untuk Moana. Sedangkan sang mantan suami lebih senang perayaan sederhana namun syarat makna.
Gaya sederhana Rian itu justru mendatangkan nyinyiran dan cibiran dari warganet. Apalah, mereka kan berhak untuk menyampaikan, berhak untuk komen, gitu kan urusan mereka sama Tuhan ya. Kalau saya nggak pernah menjadi perlombanya dalam hidup ya, bisa makan besok aja alhamdulillah, itu aja sih. Insya Allah baik-baik aja. Kalau dari saya insya Allah baik-baik dan nggak mau gimana-gimana lah, apalagi soal anak ya. Nggak apa-apa banget, justru kita sebagai orang tua senang banget karena alhamdulillah mudah-mudahan Mona nggak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, dan itu membuat kita saling tolong-menolong satu sama lain untuk mengurus anak dengan pola asuh yang berbeda. Buat anak kita harus kompak, apalagi kan Mona udah makin lama makin gede, dia udah makin ngerti, jadi sembari dikasih pemahaman bahwa ini ayahnya akan bikin acara, ibunya bikin acara, jadi dia udah mulai paham dan dia happy kok dengan itu. Malah dia seneng, katanya acaranya ada 2, aku mau ini, aku mau ini, mau ini, semuanya ada dia. Hubungan mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwenda memang bagai api dalam sekam. Tanpa disadari, ada bahaya yang tersembunyi dan terus menjalar liar. Entah di mana ujungnya. Ya, Ruben dan Sarwenda sama-sama speak up lewat jalur masing-masing. Satu buka suara di podcast, satu lagi memilih merespon lewat kuasa hukum. Sarwenda berurai air mata mencurahkan isi hatinya. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah soal Ruben dituding selingkuh saat mereka masih menjalani biduk rumah tangga. Perihal kasur yang menjadi pemantik. Barang tersebut sebenarnya hasil kerjasama dalam bentuk endorse. Ruben unggah konten ceramah mengenai ciri-ciri orang munafik yang suka berbohong dan tidak amanah. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Gak hanya itu, Sarwenda pun menghantam lagi Ruben dengan tudingan jika ayah dari ketiga anaknya itu terjerat pinjol. Dan pihak Ruben pun menantang balik Sarwenda dengan meminta bukti yang sah. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Ya, selama ini dikenal kalem dan penyabar, pertahanan Sarwenda akhirnya runtuh. Akibat gak kuat terus-terusan dihujat tuduhan soal nafkah 200 juta dari Ruben Onsu. Wenda mengaku demi harga diri, lelah dibanding-bandingkan dan demi kehidupan anak-anak yang harus ia jaga. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Klarifikasi dari Sarwenda pun dinilai warganet adalah upaya untuk memperebut simpati publik jelang sidang mediasi yang akan digelar pada Rabu 6 Agustus pekan depan. Benarkah demikian? Di lain sisi, pihak Ruben menjawab tuduhan Sarwenda tentang tidak pernah bertengkar di depan anak-anak. Namun bukti yang ada sebaliknya. Video lama pun viral, memperlihatkan Sarwenda dan Ruben terlihat cekcok besar di dalam rumah yang berisi anak-anak mereka. Di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah kurung semua. Gua percaya ya ketika lo buka aib orang lain ya lo juga ditutup juga aibnya. Sementara itu, Betran Peto putra Onsu justru memberikan reaksi keras lewat unggahan di media sosial pribadinya dengan satu kata, bohong. Seolah kata tersebut ditujukan pada Bunda Sarwenda. Ya, konflik perebutan hak asuh anak dan masalah finansial yang awalnya coba diredam, justru kini menjadi konsumsi publik akibat aksi saling klaim dan bantah, baik dari Ruben maupun dari Sarwenda.